Pencuci opang. Dunia akhirat, orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat, Allah angkat penyakit-penyakitnya, diberikan kesembuhan apabila mereka sedang sakit, apabila telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, jadikan kuburnya rawat min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana fi umurina bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Duduk ringan. Tuh, duduk sonoan. Nah, udah itu. Tinggi soalnya. Lawaina ta'alluma lil-ifada wal-istifada wa tadassudat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun syurutus sholati thamaniyatun. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fasal yang membahas tentang syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Ada berapa? Tamaniyatun, ada 8. Yang pertama adalah thaharatul hadatsain, yaitu suci dari 2 hadas. Hadas ada berapa banyak? 2. Hadas kecil dan hadas besar. Anal awwala min syuruti sihhatis shalah qaulul musalli qahirun aminul hadatsaini al-asghar wal akbar bima'in aw turabin bi syartihi fala tasihhu shalatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudi ahadihima. Yang pertama, dari syarat sahnya sholat, hendaklah orang yang sholat itu suci. Suci dari apa? Al-hadatsaini, dari 2 hadas. Yang pertama al-asghar, hadas kecil, wal akbar, yang kedua hadas besar. Dengan apa cara mensucikannya? Bima'in, dengan air, au turabin, atau dengan debu. Jadi contoh, sebelum kita sholat, maka kita wajib mensucikan diri kita. Dengan apa? Dengan air. Kalau hadas kecil berarti cara mensucikannya dengan apa? Hadas kecil, debu, wudu, pakai debu aja. Hadas kecil yang menyebabkan hadas kecil, ingat pertama apa? Pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Pipis, betul kan? Buang air besar, kentut, nyaring, kagak nyaring, bau kagak bau, pokoknya udah keluar dari situ. Berarti apa? Wudunya batal. Berarti dia punya hadas kecil. Nah, cara mensucikannya apa? Dengan cara berwudu. Berwudu, ternyata kagak ada air. Maksudnya dengan berwudu itu berwudu kayak biasa atau bagian tengahnya dibersihin pakai air wudhu? Cara berwudunya itu seperti kita berwudu sholat. Kalau misalnya namanya habis pipis dibersihin, namanya bukan wudu, tapi istinja. Wudunya seperti normal. Muka yang wajib bukan muka. Kemudian apa? Tangan sampai lebih sikut, kemudian kepala, kaki, ya kan? Jangan lupa niatnya pas di muka. Dan yang keenam tertib urut-urutan. Nggak boleh kaki dulu
Paham? Nah, berarti sebelum kita sholat wudhu dulu. Dan wudhu ini sangat penting. Syarat sah sholat yang paling utama wudhu. Kalau wudhunya sah, maka sholatnya akan sah. Wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Bahkan dia akan dihukum nanti. Contoh, ada orang sudah wudhu, tapi dia nggak tahu tuh kalau dia itu batal. Iya bisa. Pokoknya dia sholat aja, padahal dia nggak punya wudhu. Contoh yang paling gampang bagaimana? Aku pipis, pipisnya agak bersih, ya kan? Contohnya dari kemaluan itu keluar itu air tetes atau 2 tetes, berarti wudhunya batal apa enggak? Batal. Kalau enggak kamu lagi sholat, kamu tahan tuh. Contohnya pas lagi sujud keluar, batal nggak sholatnya? Batal. Kan kalau itu kan masih bisa dilanjutin. Dapat perkataan agama. Maksudnya Kan batal nih. Karena wudhunya batal, maka sholatnya batal. Bisa dipahami? Kenapa sholatnya batal? Karena wudhunya batal. Misal dilanjutin bagaimana? Dosa apa enggak? Dosa. Makanya Husain nih, sholat. Kalau ketut ikan tutanya udah izin, jangan ditahan aja sampai merah gitu. Sayyidina paham? Ketut aja, kecuali lagi terlalu mulus-mulus. Apalagi udah rokaat terakhir, kan malas kita wudhu lagi, malas ngikut lagi udah. Tapi memang menahan kentut itu hukumnya apa? Makruh. Makruh artinya dibenci. Kalau kayak gini kentut ya kentut aja, tapi nggak sopan. Di depan guru kentut. Nah kita izin dulu, paham kan? Kita paham, kita izin dulu. Ustaz saya izin, Pak Guru saya izin. Mana? Mau ke luar kelas ngapain? Yang banyak kita ngomongnya. Ini namanya adab sopan santun. Walaupun nggak bau ya, walaupun nggak ada suaranya, takutnya pas kita lagi buka katanya ada suaranya, malu. Jadi pertama syarat sah sholat kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah kalau hadas besar berarti ini orang yang sudah balik, sudah dewasa, sudah mimpi basah. Kalau perempuan berarti sudah haid. Nah perempuan kalau sudah haid walaupun darahnya sudah berhenti, itu dia wajib mandi dulu. Walaupun enggak ada darahnya, tapi wajib mandi dulu dia. Karena kenapa? Syaratnya harus suci. Mensucikan hadas besar harus dengan apa? Dengan mandi. Udah mandi hadas besar kan? Iya. Kan gak mungkin tiap hari, kecuali berkeluarga. Belum ya. Awet lagi nih. Mereka nih kan dulu. Kalau misalnya udah berkeluarga iya, tapi kalau misalnya kayak baru-baru, kalau haid perempuan yang paling sering mandi hadas, karena siklusnya sebulan sekali umumnya, maka dia wajib mandi. Dan kebanyakan perempuan itu malasnya apa? Contoh, dia padahal haidnya itu sudah berhenti nih jam 1 atau jam 2 siang, dia mandinya terawih asar, karena kata dia tanggung udah asar aja sekalian. Padahal ketika dia zuhur jam 2, dia sudah suci, dia wajib mandi dan wajib sholat zuhur. Karena kenapa? Darahnya udah berhenti. Ini kebanyakan perempuan tuh tanggung, apalagi bisa malam-malam. Tapi ada yang berhari-hari Ustaz, kagak mandi wajib. Berhari-hari tapi udah suci. Oh iya. Dia berdosa. Bahkan bumi ini diinjek sama dia. Bumi itu kalau dia bilang, lu masih hadas besar injek gua. Kalau misalnya bumi bisa ngomong kayak gitu dia. Karena orang itu dalam keadaan posisinya apa tadi? Tidak suci, hadas besar.
hukumnya dosa. Pas ditanya pasti bilang, kenapa nggak sholat? Karena masih haid, belum mandi. Kenapa kagak mandi? Padahal haidnya sudah selesai. Makanya nanti di neraka yang paling banyak perempuan. Masalah sholat aja dia sedikit. Masalah sholat aja dia males. Laki-laki nggak sholat, bilangnya haid kan mustahil. Makanya bisa alasan itu juga perempuan tuh. Sebelum kita sholat, pertama yang harus kita perhatikan adalah toharatul hadatain. Harus suci dari dua hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas besar, misalnya mimpi basah, haid, nifas, maka harus mandi terlebih dahulu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Kalau nggak pakai bahasa Arab, ya udah pakai bahasa Indonesia. Sajaku, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan, wajib karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi hadas besar, wajib karena Allah. Udah sah. Tapi ingat niatnya di dalam hati. Dan itu pada basuhan yang pertama. Pada basuhan yang pertama, yang paling enak memang mandinya pakai keran atau pakai apa? Shower. Kalau misalnya mandinya pakai air seember, takutnya muncrat airnya mustakmal. Kalau mau pakai ember dibersihin dulu, diisi, baru kita pakai. Itu menjadi masalah. Apalagi ngocor terus, itu bagus sekali. Tapi yang paling enak yang pakai keran yang segini. Kalau keran yang segini kita mandi begitu. Harus segi yang tinggian lah, seperti tempat dulu tuh. Kan bagus. Kalau kerannya segini, kamu mandi wajib bagaimana ceritanya? Tapi rata-rata di Indonesia kerannya tinggi-tinggi. Tuh yang pertama. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasati wa thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis. Kalau tadi hadas itu nggak kelihatan. Bisa dipahami. Hadas nggak kelihatan. Kalau hadas yang tahu kalian. Orang lain nggak tahu. Contoh, kamu kentut, kalau ada suaranya ketahuan. Tapi kalau nggak ada, ketahuan apa enggak? Enggak. Bahkan ada suaranya aja, ada baunya aja, itu banyak yang kagak ngaku. Berarti kalau hadas yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau najis itu bisa ketahuan. Makanya yang kedua, syarat orang sholatnya sah itu adalah suci dari najis di dalam pakaian, badannya, dan tempatnya. Fitaubil musolli, yang namanya pakaian sholat itu apa? Coba. Peci harus suci. Terus apa lagi? Baju, kaos kutan kalau ada, sarung, kalau pakai celana, dalamannya juga sama. Jangan hanya suci luarnya doang, tapi dalamannya itu kita pipis, tau-taunya nyiprat, maka jadi najis. Ini kalau pipis diri apa nongkrong? Apa jongkok? Jongkok. Jangan duduk, repot. Pipis duduk. Kecuali yang kloset itu tau kan tuh. Itu bisa. Kloset duduk dia kalau berdiri. Dari siapin duduk malah berdiri. Kagak bisa duduk. Ya di lantai jongkok nggak jadi masalah. Jangan berdiri. Karena kalau berdiri kecipratan kemana-mana. Makanya sekarang itu ada mesin-mesin itu dia kloset yang berdiri, tapi ada tutupan gitu ya. Itu bagus dalam arti meminimalisir kecipratan air kencing. Tapi sayang banget masjidnya gede, tempat kencingnya nggak ada yang bakal nongkrong. Sayang. Tapi rata-rata sekarang semua masjid itu pasti ada yang nongkrong, ada yang berdiri. Tapi usahakan kalau kita nih yang nongkrong aja, dikhawatirin air kencingnya itu kecipratan ke celana kita, maka apa yang terjadi? Celananya jadi najis. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Bahkan itu menjadi penyebab disiksa dalam kubur. Hati-hati.
Kalau pipis juga didehem. Kalau pipis aja diangkat kakinya nih. Satu gini nih tuh. Ini pipis. Pokoknya emang kamu main bola ini. Tapi supaya apa? Supaya benar-benar iris langsung di gitu. Namanya dehem. Tapi kalau tempat umum gua coba-coba kan. Supaya jadi dehem, supaya benar-benar apa? Iris keluar semuanya. Yang paling aman lagi kalau di rumah udah. Ya, makanya ada sarung khusus, sarung pipis sama sarung sholat. Karena takut apa? Ada yang beser atau beser. Beser itu kencing, bukan berapa kencing dulu. Yang kedua dia musalsal, gampang keluar lagi. Jadi habis pipis nih, udah cebok, tahu-tahu keluar, tetes, tuh tetes. Biasanya penyakit kayak gitu. Kalau penyakit kayak gitu ya udah dengan izin Allah. Nanti wudunya bukan di rafil hadasil asghar, tapi listibahatis sholati, untuk diperbolehkan sholat. Itu pada pakaian. Jadi peci nih yang nggak boleh dicuci. Ini peci hitam tuh boleh dicuci, ketahuan tuh. Iya, kalau peci hitam kan nggak boleh dicuci. Tapi kalau peci haji nih, kalau kagak dicuci seminggu aja, udah berkerak ini nih. Makanya pasti peci putih itu, peci haji pasti apa? Lebih suci. Iya, namanya juga Lebih bersih. Tapi peci hitam jangan coba-coba dicuci. Ambiar. Warnanya luntur. Warnanya menjadi coklat. Kemudian juga peci jadi apa? Rusak. Tapi ada yang bisa dicuci. Cari banyak di toko-toko gitu kan, di online pokoknya lah banyak. Yang penting bisa dicuci. Kita jaga kebersihan. Kemudian apa lagi? Badan. Berarti badan kita. Contohnya najis itu apa? Nanah, nempel, darah. Apalagi misalnya nyamuk nih, kalian kan kebiasaan tuh, plok. Contohnya darahnya apa ke sini, maka najis. Sholatnya batal. Karena sholatnya sudah tidak sah. Kalau nyamuk udah tahan aja, nikmatin udah pokoknya. Jadi di badan juga termasuk ya. Dan yang ketiga, wal makan. Artinya apa? Tempat sejadah. Tapi bagaimana nih? Misalnya seperti orang lagi sholat Idul Fitri, itu kan dia sholat di musola, ya kan? Tapi penuh. Akhirnya jamaah sholatnya di jalanan. Jalan kira-kira ada jaminan gak suci? Enggak kan? Di situ ayam, kucing segala macam kan? Nah solusinya bagaimana? Pakai terpal. Yang penting kering, paham? Kemudian kita pakai sajadah, itu nggak jadi masalah. Sejadah doang juga nggak jadi masalah, yang penting kering. Dan kita yakin di situ memang kagak ada. Nah itu memang benar ada teh kotok. Langsung di sejadah situ, ya salah. Makanya juga pengurus masjid, pengurus musola harus paham. Jadi lihatin dulu nih, kotorannya aman apa enggak? Enggak ada, langsung gelar. Biasanya kalau di musola kan pakai terpal dulu tuh. Terpal, baru pakai sajadah orang bawa. Itu bagus. Pakai koran. Ya koran, nanti kalau sholat pakai koran dia bukan ada sholat, kalau baca koran. Republika, Jalan Kompas. Kalau koran bola. Nama pemainnya dia apa? Iya bukan ada. Tapi misalnya koran, kemudian pakai sejadah nggak jadi masalah. Paham ini. Jadi pertama di pakaian, di badan harus kita bersihkan, wal makan, tempat juga harus terjaga tuh dari najis. Wa taharatu fi badanihi wa min batinil ain, mata nih tuh, mulut, hidungnya harus dibersihin. Upil tuh, upil segini tuh, dibersihin.
Bahkan sunnahnya apa? Sebelum sholat nih siwak. Kalau gak punya siwak udah pakai pensil aja. Hitam terjadinya tuh. Pakai kayu. Kalau disunahin siwak, kalau nggak ada pakai ini ujung baju. Kalau enggak ujung kain. Hukumnya sunnah. Sholat, orang sholat dia pakai siwak. Kan sebelum sholat kan siwakan tuh. Itu lebih utama 70 kali daripada orang sholat dia pakai siwak. Orang sholat pakai siwak sekali. Itu lebih utama daripada orang sholat 70 kali nggak pakai siwak. Berapa harga siwak? 10.000. Murah apa mahal? Iya mungkin. Kalau online murah 5.000, ongkosnya 10.000, sama aja. Segini doang 10.000 ongkosnya. Iya kalau lagi hilang. Banyak tuh di depan Gambret. Beli aja. Utamanya tadi apa? 70 kali. Kalau nggak punya udah baju aja gue gosek-gosek gitu. Yang masa sikat gigi dibawa pas lagi sholat. Ini ketahuan sama orang. Nih siwak pakai beli besok hari malam Kamis ditanya ini siwak udah pada punya apa belum? Punya. Kalau agak usah ngaji. Ya siwak hanya agak punya. Murah 6.000. Dan syaratnya nggak boleh nih syaratnya nih nggak boleh segini. Kan segini deh tuh. Syaratnya segini nggak boleh segini nih makruh. Segini siwak nih dipotek 3, potek berempat ini. Segini potek berempat. Kayaknya dapat sunnah. Yo, modal dikit lah. Segini berempat. Ini udah melewat ini maksudnya udah layu. Karena sebenarnya lebih tinggi dia karena lama-lama melewat. Lah ini udah potek segini melewat ya segini. Ya modal ibadah kudu modal. 10.000 paling mahal. Yang mahalnya itu ada yang model tutup gitu tuh. Jadi dibersihin. Coba habis makan jengkol, walau boleh, mengganggu orang. Makanya sholat itu disunahkan bukan hanya menjaga kebersihan, suci dari najis, tapi apa? Wangi. Makruh sholat itu bau. Bisa nggak sholat pakai minyak wangi? Bisa insya Allah. Ditempelin aja di sini nih. Terus di sini. Jadi minyak wangi itu bukan diketek, bukan. Nih di sini. Nih sini nih. Ini. Terus di sini. Sini nih. Wangi cakep. Ini kalau minyak wangi kan kelihatan begini. Gitu tuh. Baru sini dulu, sini. Baru sini. Ini nih nadi, urat nadi. Itu wanginya enak, tahan lama. Yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Aurat itu apa? Kekurangan. Karena kurang, makanya kudu ditutupin. Sama, kekurangan kita banyak. Kita tutupin dengan apa? Ibadah. Orang punya kekurangan, jangan diomongin, kudunya ditutupin, dirahasiain. Nah ini orang udah punya kekurangan, dibuka lagi. Bahaya, gak boleh. Satrul aurah, menutup aurat. Satrul auratil musolli bima yusyammiluha wa yamna'u idraku launiha. Bahkan di sini yang namanya menutup aurat orang sholat itu apa? Menyeluruh. Kemudian sehingga warna kulitnya itu terhalang. Bisa dipahami? Bagaimana kalau seandainya pakai baju tapi yang terawang? Itu kagak boleh. Baju putih nih, tapi kayak transparan gitu, kayak jas hujan. Kalau kena air masuk. Ya kalau jas hujan itu gak usah pakai air juga kan. Kalau misalnya warnanya putih apa kan plastik, kelihatan. Tak dia pakai baju seperti nggak pakai baju, nggak boleh, nggak sah sholatnya.
fi majlisit takhattubil ladzi basar al-mu'tadil. Nah ini seperti apa nih? Contoh gini, kita lagi berdiskusi, ya kan berdiskusi nih. Kamu lihat, saya lihat gitu. Nah misalnya lihat keterawang badan saya, maka itu namanya bukan nutup aurat. Jadi kalau nutup aurat itu ketika kita melihat orang dia pakai baju, yang kelihatan bajunya, bukan badannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini? Jadi ketika kita melihat orang, yang kita lihat bajunya, bukan badannya. Kalau kita lihat terawang atau badannya, maka itu sama aja buka aurat. Makanya kalau perempuan dia bilang saya pakai hijab, kemudian dia pakai celana, pakai baju, bajunya itu ketat, itu sebenarnya dia bukan tutup aurat, buka aurat. Orang neplek semuanya. Ini perhatian keras bagi ibu-ibu yang suka apa? Suka senam. Ibu-ibu suka senam misalnya, diperhatiin. Udah pakai jilbab, pakaiannya ketat semuanya. Kan ditutup Ustaz. Ya ditutup betul, tapi masalahnya neplak. Bentuk tubuhnya kelihatan. Ini hukumnya haram. Ya silakan senam silakan, tapi pakaiannya yang rapi. Pakai bukan kayak gamis lah. Paling kata instrukturnya ya, ini mau senam mau ngaji. Harus ditutup. Nah sekarang pertanyaan kita, kalau gelap-gelap bagaimana? Sebenarnya kalau gelap boleh nggak pakai baju juga sholat? Kagak ada orang juga silakan. Ya tapi kan kita di kamar mandi aja kagak pakai baju aja malu. Apalagi sholat, Allahu Akbar. Walaupun gelap, nyaman apa enggak? Enggak nyaman. Emang kita harus punya baju. Ini bagi orang yang memang betul-betul gak punya baju, nggak apa-apa dia pada dia kagak sholat. Tapi lebih bagus lagi dipakai, udah najis dipakai. Karena memang darurat. Dipakai gelap-gelap. Nah kemudian wa ilam yajid ma yasturu jami'aha bihi qaddama sawataihi tsumma qubulahu. Nah ini kejadian nih. Bagaimana kalau seandainya kan orang sholat itu kan yang ditutup apa coba? Aurat itu kan laki-laki auratnya apa coba? Pusar sampai lutut nih, ya kan? Kita sholat kita tutup ini doang nih. Bisa pakai sarung kan? Pakai sarung paling enak tuh tutup. Kita pakai sarung di sini berarti nih. Di sini, jangan di. Ini kan bawa pusar biasanya kan kita kan di atasin. Kemudian sarungnya ke sini. Nih ke sini aja nih. Sholat dah tuh, pakai baju. Sah apa kagak? Sah. Tapi harus beradab. Datang ke sholat begitu dong. Ditanya jamaah, kenapa sholat begitu? Kan sah, ada aurat ya, tapi nggak beradab. Ya malu lah. Ilok apalagi punya baju. Mendingan pakai kaos dan kalau gitu. Lebih baik daripada pakaian begitu doang. Nah seandainya ma'ilam yajid, apabila kagak ada pakaian yang menutupi aurat tersebut dari pusar sampai lutut, bagaimana? Qaddama sawataihi, diutamakan nutup kemaluannya doang. Udah kayak orang apa? Orang Papua pakai koteka, ini aja yang tutup dah. Kalau seandainya memang agak punya. Kalau bang tutup itu agak ada ya udah, lubang belakang tutup tuh. Pakai kertas. Ini saking pentingnya menutup aurat dulu. Kan aurat dua itulah yang wajib ditutupin. Lubang depan dan lubang belakang harus ditutupin. Fa illam yajid syai'an shalla 'ariyan wala i'adata 'alaihi. Kalau ada nih yang bakal nutupin depan, lubang belakang nggak bisa ditutupin juga, bukan nggak bisa,
memang kagak ada. Sholat arian, sholat ayat panjang. Makanya irian jaya kan itu kan irian. Itu artinya apa? Telanjang. Orang-orang irian apa? Apa pakai baju? Sekarang mau pakai. Dulu kagak. Mau disebut irian, arian. Artinya memang telanjang. Jadi boleh tuh. Tapi syaratnya nggak punya baju. Kan kita punya baju selemari. Bohong kalau nggak punya baju. Apalagi Bang Ekal dua lemari kan. Iya. Pagi ini, siang itu. Iya. Yang keempat, apa? Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Sekarang sholat paling enak karena kiblat, tinggal apa coba? Pakai aplikasi tuh, Muslim Pro. Tinggal klik, kita antengin aja tuh handphone, dia langsung gitu tuh, langsung nunjukin ke sana. Sekarang banyak masjid itu yang berubah kiblatnya, gara-gara lempengan bumi katanya apa? Bergerak, bukan gempa, bergerak. Jadi arah kiblat itu bergeser. Banyak yang masjid misalnya ngadepnya ke sana, taunya sejadahnya itu diserongin dikit gitu. Dan ini penting, wajib. Tapi memang ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi kita tidak menghadap kiblat. Contohnya apa? Kita lagi tersasar di hutan, kagak ada aplikasi, nggak ada handphone, bahkan kita kagak ngerti ini mana nih arahnya, barat, utara, selatan, kita nggak tahu. Ya udah sholat kemana aja boleh. Yang penting kita udah tahu nih, yang penting kita udah istihad, bersungguh-sungguh mencari nih, kira-kira arah kiblat kemana? Kita lihat matahari, matahari terbit dari timur, barat ke sana. Udah kita kira-kira aja berarti Ka'bah di mana nih? Ada di barat, ada di sono. Pokoknya kiblatnya ke sono misalnya, nggak jadi masalah. Karena pertama kita nggak tahu, yang kedua kita sudah bersungguh-sungguh. Yang kedua nih, kita lagi sholat di dalam ketakutan. Tahu sholat dalam ketakutan? Contoh lagi perang, kemudian ada binatang buas gitu. Kita takut tuh, udah sholat ke depan aja, yang penting sholat. Ada sono, atau yang macet dari sono misalnya. Tapi kan unik, kamu ada sono, ini ada sono. Makanya kalau sholat perang itu ada caranya. Imamnya udah rakaat pertama, yang belakang masih baru mulai misalnya. Si imam udah rakaat kedua, ini baru rakaat pertama. Supaya ada yang jagain. Biasanya kalau kan ada yang sholat duluan, ada yang Ini ceritanya ini dia agak mau sholat satu, maunya sholatnya berjauh bareng-bareng. Kalau orang kita nih perang pasti dia sholatnya dulu aja, gantian yang dijaga. Kan biasanya begitu. Kalau zaman Rasul kagak, bareng-bareng udah sholat. Jadi ketika kita takut, boleh kita sholat ke depan aja. Takut setan. Takut setan kagak termasuk. Ya, namanya ngomong ngekek. Belum ada urusan. Kagak ada urusan. Takut setan, saya takut setan, udah saya nggak ada TV. biar rame maksudnya gitu. Nggak boleh. Ini maksud takut memang diri kita. Ya, kayak di hutan misalnya gitu. Misal di hutan takut binatang buas, kamu ngadep supaya kamu aman gitu. Sholat di misalkan gua atau perut gua gitu kan, gua. Kalau kamu ngadep ke sana kan takut di gua. Nah, dari belakang kan takutnya gitu diserang kan. Jadi kamu sholat ngadepin ke sana aja. Itu menjadi masalah. Yang ketiga, kapan boleh kita nggak menghadap kiblat? Ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, itu boleh. Tapi sholat sunnah, kalau sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib harus menghadap kiblat. Bagaimana kalau di pesawat? Ya udah, kalau di pesawat sholat aja udah, menghadap mana aja boleh.
Tapi nanti setelah kita sampai di bandara, kemudian ada tempat sholat yang nyaman, kita ulangi lagi sholat, karena sholatnya nggak sah. Tapi untuk menghormati waktu, kita sholat di atas kendaraan, paham nih? Kita sholat, nanti kita ulangi lagi. Tapi rata-rata manusia itu males, kagak ada yang sholat. Bener apa enggak? Betul. Iya. Padahal dia pergi umroh, sholat kagak di pesawat. Ih, Yuk. nggak pernah kebayang kan? Kan dia bisa. Misalnya tayamum, yang masih minyak debu gak ada. Ya udah kan di toilet ada tuh air tuh, sekucur-kucur. Ya ada di toilet pesawat ada air sedikit. Yang penting kan ngambang. Jadi yang namanya wudhu itu sebenarnya segini cukup nih. Bahkan satu botol aqua cukup segini doang. Ini segini nih. Nawa itu wudhu ada aswad wa ta'ala. Udah satu kali itu cukup wajib. Tangan sini, ini ada. Ada lagi. Cukup sebenarnya. Apalagi bakal kepala, dikit doang juga. Udah sah. Kaki dan cukup. Habis itu nggak ada bentuk. Kan kita kan ke arah Ka'bah berangkatnya kan? Ya udah sholat ke arah Ka'bah. Kecuali berangkat ke Korea ke sana, beda. Dia ada ke sana, Makassar ke sana. Wallahu a'lam. Siswa kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Ingat ini, baru 4, berarti 4 lagi. Baru sampai menghadap kiblat. Kalau mazhab Syafi'i masih enak. Masih enaknya apa? Kalau udah jauh dari Ka'bah, jauh-jauh maksudnya nggak jadi masalah. Tapi misalnya masih sekitaran Ka'bah, itu wajib. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya orang rumahnya dekat nih, dekat Masjidil Haram, itu wajib benar-benar kena. Tapi misalnya Indonesia kan jauh, nggak kelihatan. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah kalau nggak tepat banget. Tapi dengan adanya aplikasi zaman sekarang, GPS itu membantu manusia. Allah bisa mudah bermanfaat, punya herat sholat kita jadi sholat yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullah.